First, thank you for all the video and photo that you sent me. I want to share on the first one di sini. Coba terangkan apa ini. Silakan. Oh, ini katalog dari NASA untuk Space Food and Nutrition. Ini banyak sekali ya. Ini lebih cocok untuk guru-guru atau orang tua yang memang mau mengajarkan anak-anaknya tentang Space Food and Nutrition. Tapi ya untuk siapapun yang tertarik dengan Space Food untuk mempelajari lebih lanjut lagi, bisa baca katalog ini juga. It's very condensed, banyak sekali informasi di dalamnya. Terus juga untuk kalau guru-guru bisa ada referensi aktivitas-aktivitas apa aja yang bisa diajarkan, kayak misalnya untuk kelas gitu loh. Terus mungkin untuk weekend, kalau orang tua kadang-kadang lagi libur juga, aduh bingung mau ngapain anak-anaknya. Ya bisa ada referensi dari buku ini. Oke. Terus yang ini coba cerita what's going on here. Ada party atau apa itu? Iya, ini mereka jadi kan kayak kalau di ASS itu mereka kan kerja seharian. Jadi ASS itu kan sebenarnya it's like a big laboratory, right? Dan semua itu ada tugasnya masing-masing, nggak santai-santai, bener-bener back to back. Mereka ada aja yang harus dikerjain gitu loh. Jadi semua tuh sibuk sendiri-sendiri gitu. Kadang-kadang ya ada yang ditugaskan berdua. Tapi satu-satunya yang ada jam makan, nah itu semua orang harus ngumpul. Nah, itu kan seluruh astronot semua astronot yang lagi tugas dari seluruh dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia, ada yang Jepang, ada yang ya tergantung siapa yang lagi tugas gitu. Jadi itu makan itu salah satu ya seperti umumnya lah, makan itu jadi jadi acara ngumpul untuk bonding, saling mengenal satu sama lain, karena kalau nggak ada waktu kenalan, nggak ada waktu berkumpul gitu. Bagaimana makannya itu dengan apa? Itu kan di luar angkasa, jadi floating semuanya ya. Iya, harus floating semuanya. Dan Jadi caranya gimana tuh? Ya itu kan semuanya ada di plastik-plastik gitu ya, di vakum gitu kan. Jadi antara di freeze dried terus di vakum itu yang nantinya yang saya bilang harus dikasih air panas untuk diangetin, terus didiamkan beberapa menit, terus nanti dia jadi normal lagi gitu, baru bisa dimakan. Atau dari tin, kayak dari kaleng, makanan kaleng itu juga bisa dipanasin seperti biasa pakai microwave. Kalau dulu pas awal-awal itu pakai tiup, jadi kayak odol, kayak makanan bayi gitu. Aduh itu pasti nggak enak banget sih. Tapi mirip-mirip makanan kayak orang naik gunung lah. Makanan militer kan juga seperti itu ya. Kalau misalnya tentara lagi deploy lama, lagi perang atau lagi ke hutan, ya lagi latihan atau lagi mau climbing Everest atau apapun itu kan mereka juga bawa makanannya seperti itu. Jadi Ya, sebetulnya dehydrated ya. Dehydrated. iya dehydrated, Tapi makanan kalau campur air, jadi sebenarnya makanannya bukan solid ya kalau campur air. Jadi mereka harus solid. Kalau yang freeze dried itu yang dicampur air itu udah teknologi sekarang gitu. Kalau yang awal-awal kan itu tadi yang tube, yang kayak odol gitu, kayak makanan bayi. Nah, kalau sekarang itu udah freeze dried, which is solid bisa. Jadi kayak daging dikeringin gitu kan, terus jadi freeze dried itu kan teknologi yang intinya airnya makanan itu dikeringin supaya nggak ada water content. Jadi jadi cuman isi nutrisinya aja gitu loh. Kita kan selama ini sebenarnya makanan itu kan pasti ada water contentnya. Nah kalau dari teknik freeze dry, karena segala sesuatu yang dibawa keluar angkasa itu kan harus enteng gitu loh. Kalau nggak ya akan menjadi berat dan mahal dan lebih ya nggak mungkin lah gitu loh. Jadi kan harus seenteng mungkin. So dengan teknik freeze dried itu
water contentnya diambil, so the food is lighter, right? And it's just the nutrients. So that's how they process space food these days. They freeze dry it, and then how to eat it, ya udah tinggal ditambahin lagi water contentnya. Jadi si daging yang mengkeret itu ketika ditambahin air, dia jadi expand lagi. Of course, the taste will slightly taste different than fresh, but some people like it, some people say enggak kok, it's still delicious gitu. Yang penting kan edible. Tapi kalau untuk bicara survival di space, I think at this point is you can't apa ya? It's a matter of survival and function ya. So Jadi kalau yang penting rasanya nggak ngawur lah gitu loh. Jadi kalau ada orang mau kencing, gimana itu? Atau mau berak seandainya di luar angkasa, gimana itu? Oh ya, ada toiletnya. Kemarin ini NASA baru bikin kompetisi bikin toilet baru sih. Itu ya kalau mau nonton di YouTube ada sih, cari aja toilet NASA toilet in ISS gitu loh. Tapi yeah, it's a small toilet, and then yeah, I think you should just go and see it. Alright, sorry. But it is a bit tricky, mandi juga atau cuci rambut gitu loh. Tapi kalau cuci rambut terlihat lebih mudah ya. Tapi kayak ya udah pastilah yang namanya nggak ada gravity pasti jauh lebih ribet daripada di bumi. Terus yang ini apa ini? Oh, it's just a space food dish, kayak itu kan airnya yang di kayak kontainer gitu. Terus yang lain-lainnya ya makanan. It's just a set of food untuk apakah itu pemanas atau apa? Pemanas makanan. Iya, that's just a container aja sih, kayak buat kan kontainernya kan kayak buat itu kan bawahnya ada tombol-tombol tuh buat buat dipanasin terus. Tapi panasin mesti pakai microwave ya? Iya, kalau nggak microwave juga sih karena kan itu metal ya kan it's a canteen, right? You cannot put that kalau dimasukin ke microwave it's gonna blow up gitu loh. So it's a different kind of heater lah pokoknya yang specialized. Ini equipmentnya ya kalau buat panasin makanan. Yes, I think so. This is ini waktu anniversary-nya NASA deh kalau nggak salah sama JAXA waktu itu. Bukan JAXA, sama ANA Airline kalau nggak salah. Jadi yang menarik juga, if you fly ANA, Jepang tuh juga lumayan sering bikin program-program space food di flights-nya mereka yang dari Tokyo ke Amerika. Jadi kadang-kadang mereka suka iseng bikin menu-menu space food tapi ini kayaknya cuma untuk business class ya. Menu-menu space food gitu untuk international flights-nya mereka. So waktu itu anniversary-nya JAXA atau apa gitu. Yeah, they created like a space food menu. But I don't know if I'm the passenger, I wouldn't be happy. Enak apa enggak. Yeah, exactly gitu kan kayak usually you want good food when you're in a long flight gitu. Tapi kalau dikasih makan space food, but it would be, I mean, it's interesting of course. Nah ini apa? Kalau ya ini makanan-makanannya yang snack-snacksnya aja sih kan mereka juga ada snack food ya. Jadi dulu tuh mereka astronot itu pada komplain. Karena yang awal-awal kan benar-benar kayak functional food aja seperti yang saya bilang bahwa yang nggak bisa disalahin juga sih itu kan first development of space food ya, yang masukinnya di tube gitu loh, makanan kayak benar-benar makanan bayi gitu. Mereka pada lemes, mereka pada lapar dan bosen. Jadi akhirnya ya NASA mengembangkan itu juga si Space Laboratorium, Space Food Laboratory, dan mulai memberikan opsi-opsi variasi lah gitu loh, nggak cuman
functional food, tapi ada snack-snacksnya juga, karena ya lumayan ya, kayak apalagi kan mereka kerja seharian gitu loh, benar-benar kerja seharian dan secara fisik juga capek, jadi mereka selalu butuh pasokan energi dong gitu loh. Kalau makanannya itu aja akhirnya mereka bosen, jadi akhirnya ya udah mulai di-expand snack-snack yang lain. Nah ini juga makanya kayak oke, Ini ada kayak apa snack nih? apa Masak kita di Indonesia, makanan apa? Coba snacknya lihat. banyak banget. Kan, coba Kita lihat sih ini makanan apa nih? kecilan sih nggak gitu, kayak ini kan biskuit, itu kayak ada oatmeal bars, that looks like a candy. Apakah ada yang bikinan dari N punya startup? Oh enggak lah, belum. Saya sih belum bikin apa-apa, Pak. Namanya juga baru mulai kan, ini udah ini makanannya NASA. Ini makanan yang NASA bikin. Ini udah lama ini Oh, belum makanan. yang pedas ya? Oh, belum, lama sejauh. Kalau itu kan ada burrito, ada yang lain-lainnya juga. Ini apa nih? I cannot tell exactly. It's all di dalam kantong ya, tapi that looks like beef, and then whatever that is, nggak terlalu kelihatan jelas sih, tapi pokoknya intinya ini makanan, ini beberapa variety makanan-makanan yang dibawa oleh astronot, ya dimakan astronot sekarang seperti ini. Jadi mereka di kantong, lalu di vacuum seal untuk airtightness-nya, terus juga untuk supaya nggak basi lah ya intinya gitu, dan nggak melempem gitu kan. Jadi itu makanan taruh di kulkas atau memang sudah dingin di situ? Ya di space sih dingin sih, maksudnya you don't need any refrigerator in space. It's already cold. What degree It's di situ? minus. Kira-kira berapa Celsius? Oh God, I don't know, minus something. Ya udah pasti minus ya Pak ya. Jadi Maksudnya nggak kita perlu kulkas ya? nggak perlu sih. Oke, ya. Yang ini tahu kira-kira apa? Atau we'll just skip it? Nggak kelihatan sih Pak. Itu kan ada di description-nya, cuman ya nggak kebaca. Ada, Pokoknya ya, sendok garpu juga ya? I mean like, iya, kalau sendok garpu bisa ada dipakai sih. Okay. With all these space food, you cannot really tell, right? Because they're all inside packaging gitu. Makanya semuanya pakai label. Itu sih. Ada yang plastik transparan, ada yang can seperti ini gitu. Apa tulisannya strawberry drink. Ini kan Ya, ini minuman. Ini minuman. Mereka bekerja sama dengan ini produsen jus. Apa ya? Jus yang terkenal tahun 90 itu waktu itu. Tropicana. Tropicana ya, iya. Ini dia nih. Jadi nah, ini bungkusnya si jus Tropicana mereka pakai. Oke. Terus yang ini? Nggak tahu, nggak kebaca, itu ada tulisannya juga kan? Ya, tulisannya kecil ya. Apa something that stabilize food something. Oke. Dari NASA. Terus ini apa nih? Wah, nggak kelihatan apa juga ya. Itu ada pokoknya di container. Semua makanan. Itu pokoknya semua makanan. That's how they pack it, basically. Oh, pack it. Oke. That's how they pack it. Dan supaya nggak terbang-terbang ya harus di velcro kan, harus diikat gitu loh. Ya ini yang saya bilang, space curry. Ini flight-nya Ana. Kadang-kadang mereka suka iseng kan. Yeah, it looks okay. It looks like just a generic Japanese fast food. Kan Japanese fast food yang di vending machine kan banyak kan yang kayak begini gitu. So, yeah, apparently. Ini menu-menu yang mereka Ini you punya bikin. Perusahaan ya? Yeah, it's my logo. Okay. Apa itu artinya Antareksa? Antareksa itu sebetulnya terinspirasi ya di bahasa Indonesia antariksa, space is antariksa, right? Okay. So just writing it differently aja sih. Nah, ini apa nih? Ini Mushab, ini teman kita yang saya bilang dia fokusnya itu insects, dan dia juga jadi Bite Back itu company-nya dia
itu fokusnya di worm farming. It's a type of worm yang proteinnya tinggi dan biofatnya tinggi. Sebetulnya bisa replace CPO. Jadi mereka lagi mengeksplorasi, you know how again CPO is very deforestation kan mostly dari palm oil gitu loh. Jadi itu kan tidak sustainable. Nah sekarang gimana caranya kita mengeksplorasi other resources yang lebih sustainable dan lebih less harmful to the environment, which is dari worms ini gitu. Nah si Mushab ini dengan company-nya Biteback sudah mulai memproduksi minyak dari ulat-ulat ini untuk kemudian diproses menjadi berbagai macam produk. Ada minyak untuk makanan, untuk goreng, ada butter, ada apa lagi ya? Ada untuk energi, ada untuk body care juga. Ya pokoknya just function exactly like any, just like palm oil tapi dari worm. Dari Gitu. cacing. Oh, Iya dari dapat. cacing. Saya lupa nama jenis cacingnya apa. Nah yang ini? This is Dr. Cyan Proctor. This is our friend in the US. Dia ini juga menarik sekali. Dia itu Dr. Cyan is analog astronaut. Analog astronaut itu adalah sebuah terminologi di mana mereka latihan sebagai astronot tapi di bumi. Jadi mereka ikut training-trainingnya tapi di bumi. Mereka ini antara lagi proses seleksi kandidat jadi astronot atau tidak terpilih. Mereka sudah pernah ikut tapi tidak terpilih gitu kan. Tapi mereka ya top candidate lah gitu. Cuma kan mereka sudah melalui banyak latihan-latihannya. Nah, Dr. Cyan ini juga minatnya di space food karena dia dari kecil suka masak, keluarganya juga selalu berkecimpung. Ya, pokoknya cooking is always in the house, and then she grows up with food, and she likes cooking as well. Dan aside from that, dia juga she's a professor of geology, jadi dia juga ngajar geologi, science communicator juga, teacher ya. Tapi dia lebih fokus sekarang di space food. Khususnya mempromosikan freeze-dried food yang itu tadi saya bilang, bukan hanya untuk aplikasinya di space, tapi juga untuk our daily lives. Kayak sekarang nih, kita khususnya Indonesia ya, in Indonesian context gitu kan, kayak banyak petani panen semuanya sekaligus. Terus itu kalau tidak terjual, itu akan menjadi busuk. Dan akhirnya there's a lot of loss, gitu kan. Tapi kalau misalnya semua hasil panen itu diproses secara freeze-dried, maka kapanpun itu dijualnya tidak akan menjadi masalah. Pertama, beratnya sudah berkurang karena airnya sudah diekstrak, dan shelf life-nya jauh lebih lama juga. Pokoknya kalau pakai freeze-dried teknologi itu bisa sampai 25 tahun katanya awetnya. We need to check the truthfulness on that, but it can last quite a long time. So, for logistics juga, kita nggak perlu truk-truk yang sampai, satu truk bisa muat jauh lebih banyak lagi untuk mendistribusikan makanan. Khususnya juga kayak misalnya, kayak waktu itu, kayak misalnya desa-desa di Papua, ya kan, desa Papua itu kan juga sangat sulit dijangkau. Kalau mau kirim apa-apa itu susah, mobil apalagi gitu loh. Orang mesti benar-benar hiking ke desa-desa itu, naik sampan, naik perahu gitu kan. Tapi kalau bayangkan kita mengirim freeze-dried food yang hanya berbentuk seperti makanan-makanan astronot itu, yang bisa dikirim pakai drone,
bisa dikirim pakai UAV. Jadi pertolongan pertama setidaknya bisa cepat. Kayak khususnya juga misalnya lagi habis tsunami, habis gempa gitu kan. Di mana logistik itu sangat sulit ya untuk dikoordinasikan gitu, apalagi kalau lagi berantakan. So itu Coba kampanye. define freeze bite apa itu sebenarnya di frozen itu makanannya? Enggak, ya kan freeze dried food seperti yang saya tadi jelaskan, jadi kayak makanannya itu water contentnya di ekstrak, jadi itu hanya nutrisinya aja, jadi hanya dengan nutrisinya aja. Jadi gini loh Pak, kita kan yang namanya tanaman kalau di apa namanya ditanam di tanah itu kan menyerap air kan kita siram, terus dia akarnya menyerap air, lalu kemudian tumbuhlah si tanaman tersebut, ya kan, menjadi buah kek, menjadi daun kek, menjadi apapun kek gitu kan. Nah itu kan ada water contentnya, sama seperti kita juga ada water contentnya gitu loh. Tapi water itu kan berat, jadi air itu yang bikin berat sebetulnya. Kalau jadi dengan teknik freeze dried itu airnya diekstrak. Jadi umpamanya buah yang tadinya beratnya 200 gram karena ada airnya jadi cuman let's say berapa ya? Jadi cuman 100 gram, setengahnya deh gitu loh. Nah, itu kan jauh lebih enteng, tapi airnya udah nggak ada. Kalau misalnya kita mau makan, ya kita tinggal tambahin air panas. Nanti dia balik normal lagi gitu. Very interesting. Thank you for Itu explaining. freeze dried food. Jadi intinya kembali lagi bukan hanya aplikasinya untuk space food untuk astronot, tapi kita harus melihat aplikasi dan kegunaannya juga untuk kita di bumi, untuk manusia di bumi juga gitu loh. Jadi makanya kayak bukan cuman untuk di space loh, tapi untuk di sini juga bisa. Freeze dried food itu untuk misalnya ya itu yang sesudah natural disasters lah ya. Sesudah natural disasters itu kan kita perlu air, kita perlu makanan. Ya makanan itu kan biasa orang Indonesia dapatnya Indomie aja gitu. Indomie kan harus direbus juga gitu loh. Tapi kalau misalnya freeze dried food, air panas kita tidak perlu terlalu banyak, semua orang dibagiin satu-satu, terus tinggal kasih air panasnya sedikit aja, mereka udah bisa makan gitu loh. Dan rasanya bagaimana itu? Saya belum pernah nyobain sih, tapi ya tergantung yang masak ya, di mana-mana ya. Oke. Semua itu makanan tuh tergantung yang masak tuh. Tergantung yang masak. Kayak tergantung yang masak. Kalau misalnya orangnya masaknya nggak enak ya udah jadi awur-awur, nggak enak kali rasanya ya. Tapi ada juga yang professional chef masak freeze dried food enak-enak aja tuh gitu loh. Terus yang ini apa nih? Ini yang Mas Roni yang saya bilang, dia ya beliau teman saya yang dari Universitas Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan menciptakan sebuah inovasi dari kulit udang kitosan, yaitu pengawet natural organik ya. Jadi bisa digunakan untuk makanan, bisa digunakan untuk agrikultur, bisa digunakan juga untuk produk ikan. Pada dasarnya kitosan ini memberikan sebuah lapisan kalau di spray. Buat awet makanannya ya. Ya, dan Jadi, produknya awet produknya. makanan Jadi atau yang ya jadi tadi semacam coating. kayak seperti tadi ada freeze bite itu masih perlu pengawet. Nah ini Enggak juga sih, kalau udah freeze dried, teknik freeze dried itu sudah bisa awet sampai jangka waktunya cukup lama. Tapi ya kembali lagi itu makanya harus di reset. Kalau misalnya dikasih pengawetnya, misalnya let's say kita kasih kitosan, habis itu kita freeze dried, itu lebih lama lagi apa enggak? Itu nggak tahu gitu loh. Itu makanya itu adalah project-project yang kita ingin jalankan untuk kita riset gitu loh. Oke.
Menggabungkan. Terus Karena untuk ke bulan dan ke Mars itu kan kembali lagi kita butuh makanan. Dari perjalanan dari bumi ke Mars aja kan 6 bulan. Belum kalau stop di bulan gitu kan. Which means kan it has to at least shelf life-nya 1 tahun gitu loh. Atau mungkin we have to start looking at dog food atau animal food, karena kalau makanan kucing sama makanan anjing itu tahan bisa bertahun-tahun juga gitu kan. So ada sebagian makanan anjing juga udah di freeze dried gitu loh. So those are interesting techniques ya. jadi kalau makanan Ujung-ujungnya makan makanan binatang. ya jadi makanan anjing itu apa namanya juga freeze bukan. Makanan anjing juga, makanan anjing dan makanan anjing sih yang freeze dried itu kebanyakan freeze dried juga gitu loh. So Jadi basically we're going toward that. It's already an invention yang kita ketemu ya. Terus yang ini apa nih? Oh ya, ini iklan waktu itu. Ini udah lewat, tapi ini waktu itu kita bikin free webinar tentang space food, membahas tentang apa sih space food dan apa yang kita butuhkan ke depannya untuk hidup di Moon dan Mars. Waktu itu tamunya yaitu semua Dr. Saya Proctor, Om William, Dr. Roni Martin, Mushab. Ini kita rekam webinarnya dan sebentar lagi baru selesai diedit dan sebentar lagi akan kita upload di YouTube. Jadi kalau misalnya sebagai audiens yang tertarik untuk belajar lebih tentang mengenal lebih jauh lagi, bisa ke YouTube-nya Antareksa. Nah, by the end of this week kita akan upload webinarnya, terus nanti bisa lihat gitu. Oke. Atau bisa juga kirim linknya, nanti saya upload ke kabarinews.com. Oke. Tuh, ya ini Om William. Om William, kan. oke. Saya challenge Om William aja. Saya bilang, Om, apa sih yang belum dikerjain gitu kan? Udah ya, kayak he's been everywhere, he's done everything, he's done all of the cuisine, masakan Indonesia juga sudah hafal, masakan luar negeri hafal, wine udah, yang belum itu kan belum bikin makanan untuk astronot gitu. Jadi karena kalau di luar negeri, di Amerika, di UK itu Michelin chef itu udah banyak yang diajak untuk bikin menu buat space food gitu. Nah dari Indonesia ini saya lihat belum ada, padahal kan kayak a professional chef sekelas Om William yang baru aja masuk ke show-nya Gordon Ramsay gitu kan, dan ya saya sih melihat peluangnya aja bahwa itu dia, kalau misalnya memang astronot itu perlu makanan gurih, ya kan, masakan gurih, masakan pedas, pasti Om William bisa bikinin gitu. Oke, that's good. Gitu sih. Nah, ini apa nih? Oh, ini waktu itu saya jadi di profile kan ada Apollo 11 anniversary. Waktu itu ada apa namanya? Tanggal bulan Juli lah ya. Ulang tahunnya Apollo 11 yang pertama kali ke bulan sama Buzz Aldrin dan Neil Armstrong. Terus ada acara oleh National Space Society di Amerika. Lalu saya dipilih sebagai salah satu wakil dari generasi muda Space Generation, Space Generation, yang mempunyai acara-acara seperti inilah gitu kan. Saya suka bikin webinar, saya juga increasing awareness gitu loh. Tapi ya cukup menarik karena tidak ada orang Asia lagi, yang lain semua orang Amerika, dan mereka ini udah di Amerika, ini anak-anak muda ada juga ya, tapi kayak udah ngetop semua nih gitu loh. Sedangkan saya ya
dari Asia, Southeast Asia, orang Indonesia sendirian gitu kan. But That's ya good. lumayan lah mereka mulai extending network dengan mereka dan berteman gitu. So pada intinya semuanya ini Geoffrey Notkin itu presidennya National Space Society-nya. Jadi beliau sangat suka dengan video saya dan apa? Dia juga suka kayak aduh settingnya Bali gitu. Ini komentarnya dari Geoffrey Notkin itu siapa deh? Yaitu presidennya National Space Society yang Oke. bikin acaranya. Jadi National Space Society ini ya sebuah organisasi ya komunitas lah ya, komunitas di Amerika, komunitas space udah lama dari tahun berapa ya? 70-an ya. Dan itu komunitas berbayar, terus ya mereka mengumpulkan orang-orang di space industry untuk join di situ supaya bisa terus update, terus network, dan apa ya inilah untuk together advancing the space society gitu. Tadi Jadi disebut sebagai Space Gen broadcaster, apa itu? ya itu kan tadi saya bilang udah ya apa mewakili generasi muda yang berada ya yang mempromosikan space movement inilah intinya gitu. Space Oke. gen itu kan space generation. Space Kayak IC Generation and iya, Broadcaster. Jadi space yang gen itu space gen ya, gitu. yang Space ambil gen itu leadership lah, kayak iya, leadership. space Oke. gen itu space generation lah gitu loh. Kalau kalau kan ada kalau mungkin Pak John itu zamannya Apollo ya, Apollo generation gitu. Kalau sekarang kita Artemis generation karena misi yang ke bulan dan misi yang ke Mars itu namanya Apollo. Namanya Artemis gitu loh. Tapi kita disebutnya kalau ini space generation lah gitu loh. Jadi ya generasi space aja sih. Terus yang Bukan ini, generasi rock and roll. Kan ada generasi Woodstock, ada ya ngerti. ya kan Ya. metal atau apa gitu. Terus yang ini apa nih? Ini kan yang sama sama yang tadi Pak Oh gambarnya. sama, oke. Oke. Jadi itu kelihatannya kalau mereka mau minum mesti dibuka capnya ya waktu di space, terus Iya langsung kan. diisap gitu ya. Iya, karena kalau nggak nanti floating gitu kan nggak boleh. Jadi gini juga kan liquid itu makanan yang diproses itu tidak boleh makanan berkuah. Kalaupun berkuah itu hanya boleh sedikit karena ya kita which is gonna be very troublesome karena saya suka banget sop. Cuman Jadi intinya kalau di space itu harus makanan yang solid. Nah, kalau minum itu benar-benar harus buka dan tutup langsung kayak dot gitu sih. Soalnya kalau nggak nanti airnya kemana-mana, terus nanti dia nempel di elektronik. Kayak itu kan semuanya ya, elektronik kan apalagi gitu. Dan sup ya. masuk ke mata atau apa, wah heboh gitu loh. Jadi di kalau misalnya buletannya airnya satu blob besar gitu itu masih nggak apa-apa. Tapi yang susah itu kan kalau splatter ya. Jadi air kecil-kecil gitu, wah itu susah tuh gitu. Jadi makanan tuh juga diharuskan tidak boleh makanan yang kuahnya banyak. Kalaupun ada water yaitu hanya boleh air. Kan kalau pas dipanasin kan harus ditambahin air panas itu kan. Itu terus selebihnya udah, tapi nggak boleh tuh yang namanya kuah-kuah atau kayak karena itu akan repot sekali kalau Ya, misalnya bisa semua nempel korban. juga. Oh ini apa nih? Ini hanya dokumen aja sih. Itu dokumen kalau mau dibaca tentang space food. Oke, ini lagi ngapain nih? Itu lagi pas syuting videonya. Pas syuting video apa namanya? Yang video yang tadi saya bilang National Space Society itu. Oke,
Ya, nanti saya tayangkan itu. Okay, I think we are almost at the end here. Let me see what else. Okay, all right. So saya balik lagi ya. Okay, hang on just a moment here. Kalau Pak John sendiri ada ketertarikan di bidang ini atau do you like? I mean, you live in San Francisco, You right? know, That's the city of yeah. Silicon Well, it's Valley. interesting. It's Okay, more of put it like that way. it's more of a tech stuff, right? Tapi kan you are in the US gitu loh, and in the US at the moment since April lah kurang lebih gitu loh. Ya, since Falcon Heavy, since kalau tahun ini kan sejak bulan April, which is Crew Dragon ya gitu. Well, let me put it this way, okay? I'm always interested in new things and new ideas, the future, and you bringing this to me is very interesting karena things yang build curiosity ya. Tapi ya, you know, at age, saya udah umur 65, so 65, we just enjoy seeing you guys doing this. You know, it's really interesting how you guys, and truly admirable, yeah, for you to do this. Apalagi you spearheaded ini program di Indonesia, ya, which is not easy. I don't think it's easy, but apalagi ini something that's totally new, ya, di Indonesia. So, yeah, mungkin kita lastly ya, pesan terakhir dari Anne apa untuk pemirsa Kabari? Pesan yang paling pertama adalah coba berpikir lebih terbuka, karena kita itu makin hidup ke sini makin kompetitif ya. Kalau Indonesia tidak, kita ini sudah ketinggalan banyak banget. Kalau nggak catch up, mungkin nggak generasi bapak ya, tapi generasi anak-anak atau cucu-cucu gitu loh. Kalau mereka tidak catch up, mereka nggak bisa compete in the future. Singapura sama Malaysia aja yang tetangga deket aja itu mereka udah hebat sekali gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat the future of Indonesia itu akan di level mana, itu akan sangat bahaya kalau misalnya kita tetap jadi kurir aja, jadi ini aja. Maksudnya, you know, like it's a low skill job, right? You're not gonna be able to compete, gitu loh. Atau nanti pada akhirnya ya Indonesia hanya bisa menjadi negara labor aja, gitu kan? And by that time, labor is gonna be replaced majority oleh robot, gitu. Nah akhirnya jadi 270 juta orang ini mau dimanain, mau ngapain, gitu kan? So yang pertama open the mind, and then like of course education is the key to everything, ya kan? Tapi juga tidak don't say that we don't need petani, we still need petani, we still need food security gitu loh. Memang ada ranahnya masing-masing itu mempunyai tugas dan ranahnya masing-masing gitu loh. Tapi kalau untuk anak-anak yang lahir milenial, bukan kalau milenial sudah lahir ya, kayak Gen Z sana ya, Gen Z onwards, itu kalau tidak adaptasi dengan teknologi yang seperti ini, mereka akan sangat ketinggalan dan future-nya mereka juga susah gitu loh. Dan yang paling penting juga ketahuilah bahwa ya space is the future. The whole world, negara-negara besar itu bisa maju karena aerospace programnya mereka kuat. Kita selalu beli pesawat, kita bikin pesawat bisa ya, PTDI gitu loh. Cuman maksud saya adalah space is the future, as it means bahwa misalnya jadi kayak ada pandemi ini, let's say si COVID ini terus mutasi, akan ada virus-virus baru lagi, ya kan? If we stay here in the system and then we cannot go elsewhere, and something happen, 80% of the global population kena, terus gimana, gitu kan?
So if you want to read it, baca aja semua kitab suci, ngomongnya sama aja kan. Ngomongnya sama aja, mati lagi, semuanya mati lagi gitu loh. Jadi kayak, oke, kita bisa lebih pinter nggak daripada orang-orang yang sebelumnya? What are we gonna do? What's our plan? Gitu loh. Atau it's just gonna repeat aja terus, ya kan? Nah, dengan science, we know more, and then we can do more. So it's like, yeah, of course we don't want the universe or the whole world to be doomed gitu loh. Tapi in case it happens, kita udah ada backup plan gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh orang suka apa ya, masih banyak orang-orang yang mempunyai stigma, ngapain sih space exploration, mahal, buang-buang duit. Ini di bumi banyak masalah, kenapa nggak urusin gitu kan. Kalau from my take, it's like, ya di bumi sih masalah nggak pernah selesai. Dan uang yang di-allocate untuk beresin masalah itu juga nggak kurang banyak. Banyak banget kok dari dulu. Ini masalahnya nggak beres-beres. Ya, yang bermasalah manusianya toh gitu kan. Tapi maksudnya a lot of people are working on the issues here on Earth. And some are improving, some are not. Some are still the same gitu loh. Jadi it's like some things remain unchanged. But if you want to be stuck in that pattern, right? Instead of like getting out of the black hole and then you create your own path to the future and then you build a better future, you're gonna continue being stuck there, gitu loh. So instead of focusing on the problems, why don't you focus on the possibilities? Nah, di portal Antariksa ini saya makanya ingin mengajak orang-orang Indonesia yang memang futurist, yang memang tertarik untuk maju dengan global community, global space community, to advance humanity. Jadi, in a way, udah bukan mikirin negara lagi. We don't think ourselves as Indonesian, but we think of ourselves as citizen of the planet, you know, as part of humankind, as part of humanity. What can we do to contribute, especially us coming from Indonesia yang mempunyai resources banyak sekali ini, gitu. Khususnya juga untuk bisnis praktisnya ya, private sector di Indonesia, untuk lebih terbuka lagi pikirannya, jangan don't limit yourself to the conservative businesses, you know, mining, forestry, and all of that gitu kan. Kayak be open to explore new ventures yang memang pada akhirnya is the future. And you want to start now gitu. Karena kayak kalau saya lihat Indonesia itu nggak ada yang berani until ada satu orang yang kerjain terus semuanya ikut-ikutan. Ya kan? Tapi kalau kayak gitu di space nggak bisa, itu telat, nggak akan kekejar, gitu. So you have now, gitu loh. Because there's a lot of things, and ya kalau ngejar teknologi apalagi, gitu kan. But again, as I said, if you want to contribute in the space industry, nggak harus dari sisi yang berat, nggak harus dari teknologi, gitu loh. Kita bisa bikin seragam militernya Amerika, Sritex gitu, itu suppliernya seragam Amerika. Ya kenapa kita nggak jadi suppliernya seragam astronot? It's as simple as that aja, udah jadi part of the supply chain, udah jadi part of the economy gitu loh. So kalau memang bisa contribute-nya di situ aja, ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti lama-lama belajar, lama-lama naik gitu loh. But there has to be an entry point, right? Gitu. So itu sih yang saya paling concern sekarang, dan I also try to educate for private sector untuk mengenal lebih jauh juga space technology itu apa, satellite technology khususnya, karena itu akan sangat membantu bisnis kita di Indonesia yang, you know, dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau, itu always having natural disasters every now and then, and
satellite technology is really akan sangat membantu high level decision making untuk menjadi lebih efficient in terms of operational and executive decision making. Tuh, untuk policy makers juga. So, dan untuk yang pemirsa Kabari yang ingin ikut dalam space adventure, yeah, how do they contact you? Okay, so at the moment we're still on Instagram. Our Instagram is at Antarexa. We haven't really branched out to any other social media platforms because I don't know, to be honest, I think Facebook is too crowded now. Eventually kita akan merambah, tapi we want to start from Instagram dulu just because we love the platform. It's a pictures and then you can use the caption. So you can follow us there. We are active almost every day there. Jadi semua announcement, kalau kita bikin webinar, kalau kita bikin quiz, mungkin kita bikin IG live talk juga bakalan di situ. So keep an eye on that. Kita juga punya account yang lain. Ada Space Edu for All, ada Astro Addict Port. Itu semua kita lagi siapkan, tapi itu yang untuk merchandise. Terus juga untuk art, ada untuk education-nya juga. Itu bagian program-program yang sedang disiapkan sekarang. So if you want Antarexa, we will give you the updates there. Tapi pastinya kita akan punya space education program juga untuk yang ingin belajar lebih lagi. Apakah itu general public yang cuman pingin tahu aja, yang memang hobi, atau memang students yang gila ini saya suka nih dan kayaknya saya pingin serius gimana caranya, atau profesional yang memang kayak backgroundnya mereka sekarang let's say oil and gas atau mining atau apa gitu, tapi mereka sebenarnya tertarik dengan space, cuma mereka nggak tahu gimana caranya pindah karir. Ada yang nggak berani, ya kan, ada yang tidak berani. Ya di sini saya katakan, saya gagal kok jadi engineer, tapi saya masuk-masuk aja tuh gitu loh, dan saya mengerjakan ini sekarang. So it doesn't really matter what your background is, karena semua itu bisa dipelajari, technical juga bisa dipelajari kok gitu lah. So you can contribute, and for private sector and for the government officials yang memang adalah key user of the technology, itu akan ada kelas-kelas dan meeting high-level meetings yang kita arrange ya secara private antara company dan stakeholders di Indonesia tentang bagaimana how space technology can help their businesses itu. So yeah, we cater everything. Baik, and terima kasih untuk memberi banyak informasi ini, sangat berguna ya. Information overloaded. Sangat berguna. Oke. Untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe Kabari YouTube dan daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah gratis. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Ya, thank you. Terima kasih Pak John.